Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bapak untuk mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik ya, untuk mata pelajaran kelompok wajib C. Kita akan kembali untuk pelaksanaan daring ya, atau dalam jaringan. Nah, untuk materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini yaitu tentang penggunaan perkakas tangan dan penggunaan perkakas listrik. Ada yang tahu apa itu perkakas tangan dan apa itu perkakas listrik? Nah, untuk setiap pekerjaan yang kalian kerjakan ataupun kita yang kerjakan akan menggunakan alat atau peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan jenis. Ya, sesuai dengan jenisnya. Kebanyakan peralatan tersebut sangat berbahaya dan akan menyebabkan cedera jika tidak menggunakan dengan benar. Nah, jadi untuk peralatan tangan ataupun listrik ini kebanyakan yang tadi disebutkan ada bahayanya ataupun tidak, tergantung dari kita penggunaannya dengan baik itu seperti apa ya. Di sini ada dua alat yang digeneralisasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama perkakas tangan ataupun hand tool, yang kedua power tool. Ya, tadi kan yang dari awal sudah dikatakan judulnya itu adalah perkakas tangan dan perkakas listrik ya. Nah, untuk yang pertama dulu nih, perkakas tangan. Ada yang tahu apa itu perkakas tangan? Ya, ini setiap hari ataupun setiap orang, bukan cuma anak listrik ini ya, untuk perkakas tangan ini yang diketahuinya. Yaitu yang pertama, pengertiannya itu adalah perkakas tangan adalah alat yang bentuk fisiknya kecil, dioperasikan dengan tangan tanpa menggunakan daya listrik. Ya, jadi untuk perkakas tangan ini kebanyakan itu tidak menggunakan daya listrik. Ya, seperti apa? Ada yang tahu? Ya, seperti obeng, ya, tang. Terus juga gergaji, ya, gergaji tangan, kikir, pisau, palu dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan perkakas tangan, ya. Nah, untuk perkakas tangan nih, biasanya kalian ataupun kita lakukan itu suka suka cedera ya. Ya, berkemungkinan besar cederanya itu lebih tinggi ya, termasuk apabila tangan kotor, berminyak ya, dapat mengakibatkan perkakas tangan tergelincir dan menyebabkan cedera. Nah, itu kebanyakan ya, apabila biasanya itu tangan-tangan orang lain itu berbeda-beda ya, tangan kita sama tangan orang lain itu dengan kondisinya, ada yang basah, berminyak ataupun yang kering dan sebagainya. Ya, apabila yang basah ataupun kotor akan lebih cenderung untuk cederanya itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya nih, kita kembali lagi tadi yang dikatakan oleh perkakas tangan itu adalah contohnya adalah obeng. Nah, ada yang tahu obeng seperti apa bentuknya? Ini ada obeng, ya. Ini juga obeng sama, ya. Nah, apa bedanya? Ini ada dua ya. Obeng ada yang berbentuk, yang pertama dulu ini adalah plus, ya. Ini ada ininya ya. Ada yang plus nih, kembang, ya, berbentuk kembang. Dan juga ada satu lagi, ini adalah berbentuk min, ya. Nih, ininya min. Nah, apa itu obeng? Ada ya, apa kalian tahu? Ada yang tahu apa itu obeng? Oke. Obeng kegunaannya ini adalah untuk memutar skrup yang berarus min. Berarti ini yang berarus min bisa digunakan dengan obeng min, ya. Atau juga untuk memutar skrup yang berarus plus ini.
ya. Pak, kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan kita menggunakan bautnya itu atau sekrupnya itu plus, kita bisa menggunakan obeng min, bisa ya. Di sana ada alur ya, tergantung dari alur dari plus sekrupnya itu seperti apa ya. Kalau misalkan kecil, besar, bisa menggunakan dengan obeng min yang lebih kecil ya, jangan yang gede, tapi tidak akan masuk itu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan apabila baut itu atau sekrup itu berbentuk ulirnya itu adalah min, tidak bisa menggunakan untuk yang beralur plus ya. Kebanyakan ya kita ini ceroboh untuk penggunaan obeng plus atau min ya, yang mengakibatkan apa? Si baut itu menjadi slack ya, atau terkukus si bautnya yang min ataupun yang plusnya itu ya. Yang selanjutnya, oke, segitu paham ya anak-anaknya untuk tentang ini. Yang pertama adalah obeng plus dan min. Selanjutnya adalah tang. Nah, untuk tang ini kita bisa mengetahuinya berbagai macam ya. Yang pertama adalah tang ini. Ini berbentuk tang apa? Tang potong. Ya, ini adalah tang potong. Kenapa disebut tang potong? Ya, ada yang tahu? Kegunaannya tang potong ini adalah untuk memotong kawat ataupun kaki-kaki komponen. Lihat di sini. Ini bentuknya seperti pisau ya. Jadi ini kegunaannya untuk memotong. Ya, ini ya, tang potong. Atau selanjutnya bisa juga dengan tang kupas. Ya, tang kupas kegunaannya adalah untuk mengupas ya, isolasi kawat ataupun kabel. Ini juga bisa untuk mengupas. Tetapi ketika mengupas kabel, usahakan si kabelnya itu ataupun ketika mengupasnya itu jangan terlalu tajam. Kalau misalkan terlalu tajam akan patah nantinya ya. Karena ini kegunaannya adalah untuk memotong ya. Jadi ini adalah tang potong, adalah tuh kegunaannya untuk memotong kawat ataupun kabel ataupun komponen-komponen kaki komponen listrik ya, dan sebagainya. Yang selanjutnya ini ada tang apa? Ada yang tahu ini? Tang lancip ya. Ini tang lancip. Lihat aja berbentuknya seperti lancip ya, seperti buaya, yang mulut buaya nih ya. Tang lancip. Nah, untuk tang lancip kegunaannya adalah untuk menjepit benda-benda kecil ya. Jadi ini kegunaannya bisa untuk menjepit ya. Selanjutnya ada tang kombinasi. Nah, ini dari namanya juga adalah tang kombinasi. Ada yang tahu kenapa disebut tang kombinasi? Ya. Nah, tang kombinasi disebutnya apa? Kegunaannya itu adalah segala keperluan memotong, menjepit, terus dari apa tadi untuk mengupas dan sebagainya. Ini bisa menggunakan tang potong ya. Dari tadi kegunaan dari tang potong, tang lancip, tang kupas ya, bisa digunakan menggunakan ini ya, untuk menggunakan tang kombinasi ya. Untuk selanjutnya contoh dari perkasangan itu adalah palu ya, gergaji besi. Oke, kita lanjutkan kembali, yaitu tentang alat-alat listrik ya, bedanya dengan tadi ya. Untuk alat listrik adalah alat perkakas yang dipergunakan untuk bekerja dengan bantuan tenaga listrik ya. Jadi bedanya itu dengan peralatan tangan tadi itu tidak menggunakan daya listrik, ini menggunakan tenaga listrik ya. Contohnya seperti apa? Ya, yang pertama untuk alat-alat listrik ini adalah yang pertama ini adalah test pen ya. Penggunaannya ini adalah untuk melihat adanya sumber tegangan arus listrik ya. Jadi kita bisa melihat nyala atau tidaknya suatu komponen tersebut ataupun listrik tegangan tersebut ya. Contohnya seperti apa ya? Kita lihat cara pengetesannya ya. Kita bisa melihat mana ada tegangannya ataupun tidak. Nih, lihat di sini ada lampu indikatornya, ya. Bedanya.
Ini berarti nyala, berarti ini ada sumber tegangan. Dan satu lagi, ini tidak nyala, berarti ini tidak ada sumber tegangannya. Ya, jadi kita bisa melihat ataupun mengetahui ada atau tidaknya arus listrik. Ya, tegangan listrik nih. Berarti ini ketika ditekan, ini ada lampu menyalanya. Berarti ini ada tegangan. Ya, jadi ini kegunaan test pen itu seperti itu ya, untuk mengetahui sumber tegangan listrik, ada atau tidaknya tegangan listrik tersebut ya. Dan untuk selanjutnya adalah solder listrik ya. Untuk apa kegunaan ini? Adalah untuk menyolder kaki-kaki komponen elektronika ya, seperti contohnya ada kapasitor, resistor, dioda dan sebagainya. Ini adalah untuk menyolder ya. Biasa digunakan untuk ada komponen-komponen yang yang bermasalah ya di dalam elektronika tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah ini. Ini apa? Ini adalah ampometer ataupun multitester ya. Kenapa disebut multitester? Adalah untuk mengukur ya arus listrik, tegangan listrik, tahanan listrik berupa DC ataupun AC ya. Di sini bisa kita pergunakan untuk mengetahuinya seperti untuk apa nih ya. Kalau misalkan kita mau mengukur tegangan ya, berarti harus ke volt ya. Terus ada lagi untuk arus, berarti ke ampere ya. Dan untuk tahanan adalah ohm ya. Jadi ampometer ini makanya disebut dengan ampometer atau multitester adalah Bapak jelaskan kembali untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, bahkan dan tahanan listrik ya, berupa AC maupun DC ya. Kenapa disebut dengan ampo ya? Itu adalah singkatan. A-nya itu adalah ampere ya, satuan dari arus ya. V adalah volt ya, satuan dari tegangan ya. Untuk O-nya itu adalah ohm ya, satuan dari tahanan ya. Jadi ampometer ini adalah tadi dijelaskan lagi untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik dan hambatan listrik. Nah itu ya. Terus untuk selanjutnya adalah bor listrik ya, untuk dari alat listrik ya. Kembali lagi ke test pen ya. Kita harus anak-anak fisik ini harus mempunyai alat tersebut ya. Jadi ketika kalian kemana-mana harus dibawa, usahakan ya. Kadang-kadang kita tidak mengetahui listriknya apakah ada arus listrik ataupun tidaknya ya. Jadi jangan ceroboh. Nah, ada untuk alat tangan dan listrik seperti itu yang akan Bapak jelaskan ya. Untuk hari ini ya. Namun Bapak ada tips kalian kalau misalkan untuk penggunaan atau untuk mengetes arus listrik ya, tegangan listrik. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui ketika kalian dihadapi dengan adanya tegangan ya. Jangan sampai misalkan ini test pen ini tidak berfungsi ya. Kalaupun tidak berfungsi, kalian jangan dipaksakan dipakai ya. Bagaimana sih Pak untuk mengetahui kita tegangannya? Ada triknya nih. Kalian jangan sampai misalkan nih ya, ini adalah sumber misalkan tegangan. Kalian jangan memegang tegangan itu, jangan sampai tangan seperti ini ya. Kalaupun misalkan tangan seperti ini, kalian dikhawatirkan akan mengakibatkan kesetrum ya. Jadi kalian tangannya jangan seperti ini ya. Misalkan ini setrum dan ini tegangan ya. Kalian usahakan menyentuhnya itu jangan seperti ini, tapi dengan tangan terbalik ya.
Kenapa? Lihat aja. Kalau misalkan nih yang namanya tegangan listrik ataupun arus listrik ini ada tarik menariknya dengan tubuh kita, karena di dalam tubuh kita ini adalah ada energi ya, energi magnetnya. Kalau misalkan untuk mengetesnya, kalian cukup dengan tangan seperti ini ya. Ketika kalian sentuh nih, ini tangan akan terpental ya. Tangan kalian akan terpental. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini, di dalam jari-jari kalian ini ada lekukan-lekukan ya. Kalian misalkan seperti ini pasti akan menggigit si kabel tersebut ya. Makanya itu akan terjadi kecelakaan kesetrum ya. Nah, makanya jangan seperti itu. Ya, jadi itu tipsnya ya. Jadi kalian tangan untuk mengetes tangan harus terbalik ya, supaya mental ya. Terpental ke belakang, jangan sampai ke dekat muka ya. Kalau dekat muka nanti akan ketampar ya. Makanya jangan sampai tangan seperti ini ya, untuk mengurangi tegangan listrik dan arus listriknya. Nah, cukupan sekian untuk materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk di mata pelajaran pekerjaan dasar elektronika tadi disebutkan ada perlukas tangan dan alat listriknya. Nah, silakan kalian sesudah menonton tayangan ini, kalian review kembali ya, catat tugas-tugas yang apa yang Bapak barusan sampaikan, kalian dicatat ya. Kalian nanti dikirimkan tugasnya itu melalui wali kelas kalian ya. Nah, cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan Bapak, dalam penyampaian Bapak ya. Nanti kita akan kembali lagi untuk daring selanjutnya. Mohon maaf apabila ada perkataan Bapak yang tidak berkenan di hati kalian. Ada yang salah, silakan kalian bertanya langsung kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.